Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Jadi sekarang nih cuman saya kasih kisi-kisinya aja ya untuk formatif dan TS ya. Untuk formatif kita praktek yang kemarin ya, manajemen user. Saya share dulu screen. Jadi untuk nanti formatif besok ya, minggu depan itu yang manajemen user group, dan ini banyak nih ya, cell, dan permission file atau hak akses ya. Nah, itu. Nah, untuk UTS, jadi kisi-kisi. Untuk UTS, ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi di sini yang ada di PowerPoint ini, ya, jadi apa yang dimaksud dengan sistem operasi, definisinya, nah itu keluar yang ada di sini materi ini. Nah, keterkaitan antara hardware, software, sama brainware itu apa? Ini, nah ini gambarnya. Nah, ini keterkaitan antara 3 layer ini, ya, hardware komputer, operating system, sistem application program, sama ini user. Ya, di kategori mana ya, user 1 nih, ya, kategori compiler, artinya apa? User 2, assembler, berarti user yang seperti apa? Yang 3, text editor, user seperti apa? Terus sampai akhirnya end user. Nah, ini kemarin udah ya. Ya, jadi menjelaskan keterkaitan antara layer-layer ini. Gitu. Nah, ini ya, intinya si OS ini sebagai media penghubung antar hardware dengan sistem and application program, ya, biar si user, karena user kan akan mengakses ini ya, compiler, assembler, text editor, sama database system atau aplikasi lain ya. Kalau user kan aksesnya ke situ. Ya, tidak perlu tahu akses dari ke hardware ya, nggak perlu tahu. Nah, itu di sistem operasi ya, sistem kerja sistem operasi. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya. Nah, itu nanti apa yang disebut dengan kernel. Nah, ini jadi setiap OS pasti ada kernel ya, ini saya review sedikit. Nah, ini ya, organisasi sistem komputer. Ada apa aja organisasi sistem komputer? Ya, ada CPU, ada disk controller, ada USB controller, sama grafik adapter, terus ini ada memori. Ya, memori ini ada RAM, ada ROM. Ya, kalau RAM itu berarti penyimpanan sementara, kalau ROM itu penyimpanan permanen. Ya, ROM itu berarti terdapat di apa? Ada di BIOS. Ya, itu termasuk memori juga. Ya, memori dalam hal ini memori BIOS itu dia memori yang udah diinjek ya, atau include di motherboard ya. Jadi dia fungsinya dia nanti membaca setiap komponen-komponen yang terpasang di atasnya. Itu ya fungsinya dari ROM. Ya, kalau RAM ya udah tahu lah fungsinya. Nah, ini ya penjelasannya tadi ya. Nah, setiap punya buffer itu tempat ya. Buffer itu tempat. Ya, punya device controller itu punya buffer, arti punya tempat ya untuk dia bisa menyimpan. Jadi setiap perangkat ya tadi ada memorinya. Tuh. Ya.
Setiap perangkat yang terpasang pasti ada memorinya. Tapi memorinya memori yang sementara. Ini ada main memory, ada secondary memory. Nah, ini ya urutannya. Ya, ini yang dari tadi, ini dari penjelasan yang ini kan, ini ada dari sini. Nah, ini ada ini magnetic taps itu apa, optical disk itu apa? Ya, magnetic taps ini yang hard disknya ya. Magnetic taps ini hard disknya. Nah, bisa ya, kalau dulu ya, kalau sistem yang dulu nih magnetic taps ini yang sistem piringan itu, ya piringan hitam itu tuh, ya dulu masih zamannya magnetic taps ya. Kalau sekarang udah hard disk kalau gantinya. Tapi hard disk itu kalau yang hard disk lama yang belum SSD, di dalamnya ada magnetic taps. Itu ada piringannya. Itu piringan magnetik itu yang muter itu. Makanya ada yang sebut dengan bad sector itu kalau magnetic taps-nya baret. Gitu. Nah, tapi ada yang ringan. Kalau yang ringan kita bisa benerin pakai software. Ya, kalau udah baretnya parah ya udah nggak bisa. Nah, itu magnetic taps. Nah, arsitektur ya ada single processor sama multiprosesor, dan ada juga yang apa itu x86 sama 32 bit. Nah, itu kemarin udah kita bahas ya. Ya, kalau x86 itu atau 32 bit jenis prosesor yang bekerja ya kalau dia bisa hanya bisa berkapasitas memori 4 GB. Lebih dari 4 GB dia tidak terbaca ya gitu. Itu untuk arsitektur yang 32 bit. Nah, itu nanti ada di soal itu. Apa itu 32 bit, apa itu 64 bit. Nah, instalasi Linux juga keluar ya. Instalasi Linux pada komputer Anda ini juga keluar. Ya, apa itu dimaksud dengan swap? Nah, itu keluar seperti itu. Terus apa itu manajemen user? Manajemen user. Struktur directory. Ya, struktur directory. Nah, ini instalasi di sini ada di sini soalnya. Nah, ininya nanti ada jawabannya di sini. Struktur directory ini. Nah, ini apa, fungsinya apa aja. Yang penting nggak harus semua, tapi yang ini yang kita harus kuasai. Dem, etc, home, media, MNT, OPT. Media sama MNT sama ya kayaknya nih, sama aja nih. Ada yang distro yang ada media, ada juga yang nggak ada. Ada juga cuma MNT doang. Ya, intinya dia buat mounting. Ya, terus nanti ada var sama TMT. Nah, ini harus kalian kuasain ya fungsinya. Yang lebihnya ya nggak perlu juga apa-apa, kayak boot juga nggak terlalu penting lah, lib juga nggak terlalu, bukan nggak terlalu penting, tapi kita jarang menggunakannya gitu. Nah, ini yang kemarin hak akses ya, permission. Nah, nanti baru habis UTS masih ke dalam sistem operasi network ya, sistem operasi networknya. Nah, terus ada lagi OS server sama OS client. Ya, bedanya apa? Oke. Ya, pokoknya ada semua ya yang kita pelajari, nggak susah. Untuk ujiannya, prakteknya juga kemarin udah kita coba praktekin. Nah, itu tinggal kamu coba-coba aja lagi untuk belajar prakteknya. Mudah-mudahan setelah UTS kita udah bisa ini ya, tatap muka langsung ya. Ya, jadi lebih enak belajarnya dibandingkan kita live seperti ini ya.
Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, jadi kisi-kisi untuk UTS, ya tadi ya, pengertian OS, bukan pengertian sih ya, lebih konsep OS, konsep operating system, konsep OS. Nah, terus tadi ada nih, ya konsep OS ini seperti ini, komponennya, komponen sistem operasi. Nah, kalau konsepnya, nah ini komponen utama ya, keterkaitan. Nah, ini nanti ada bagan, kalau bagan yang tadi gambarnya, ada bagan, dan ada ini keterkaitan antara hardware, software, dan brandware atau user. Nah, itu. Terus lagi ada nah ini organisasi ya, organisasi sistem operasi komputer. Nah, ini penjelasan udah ada ya, CPU, controller, CPU dan device control terhubung oleh bus. Oke. Antar device dalam CPU berkompetisi memperebutkan sumber daya ketika mengetik sambil browsing. Nah, itu jadi si CPU ini untuk apa? Nah, intinya CPU ini dan device controller, ya, device controller itu di dalam ini ya, di dalam CPU ya ada device controller ya. Jadi kan CPU itu ada CU sama control unit ya, sama ALU, arithmetic logical unit. Nah, jadi fungsinya adalah dan juga ada bus, ada bus penghubung ya. Bus penghubung itu kan ada chipset. Nah, chipset itu sebagai bus penghubung. Ya, ada not bridge, short bridge. Kalau ingat dulu di di semester 1 ya kalian ya. Nah, ada belajar itu kan komponen-komponen motherboard. Nah, itu ada short bridge sama not bridge. Nah, itu dia adalah bus penghubung antar device. Ya, kalau yang short bridge ya berarti yang dari hard disk, ya not bridge itu yang dari RAM gitu. Ya, pertukaran informasi dari situ. Gitu. Nah, terus ada arsitektur ya, ada single processor sama multiprosesor itu apa? Terus sama bedanya, dan bedanya 32 bit dan 64 bit. Terus terakhir sini ada instalasi Linux-nya. Linux step-stepnya lah, step-stepnya ngapain aja. Yang utama harus buat di sini ada struktur directory. Di sini ini instalasi Linux yang ditekankan pembuatan partisi ya, pembuatan partisi di sini. Saya bintang pembuatan partisi ya, minimal 2 ya. Nah, pertama partisi root dan partisi swap. Nah, fungsinya untuk apa? Atau kalau mau tambahan lagi, kalau di CentOS dia ada partisi namanya boot. Ini fungsi untuk apa? Nah, struktur directory ya tadi ya, yang root, boot, lain-lain itu fungsi untuk apa? Ya,
udah kayak gitu aja kayaknya sih. Ini nggak usah manajemen ini nggak usah. Nah, jadi nggak banyak untuk UTS ini doang. Yang penting pemahaman akan gambar banyaknya. Jadi saya keluarkan itu adalah gambar-gambar atau bagan-bagan. Gitu. Jadi saya pengen tahu kalian bisa membaca sebuah bagan atau sebuah gambar dan keterhubungan antar layer atau antar bagian itu bagian-bagiannya. Gitu. Jadi lebih ke analisa. Jadi bagan itu intinya kita tahu fungsi dari masing-masing bagian dan keterhubungan. Nah, kalau udah tahu fungsinya pasti bisa kita menghubungkan. Itu kayak tadi ya yang contoh tadi ini kita tahu fungsinya CPU untuk apa, ya dia sebagai kontrol ya. Atau dia sebagai otaknya memproses. Nah, di sini fungsi dari disk controller apa? Ya. Disk controller atau storage ya, penyimpanan, berarti sini penyimpanan secara permanen ya. Hard disk ini di sini difungsi untuk apa? Ya, keterkaitan antara CPU dengan hard disk apa? Gitu. Nah, intinya kalau misalnya hard disk itu kan dia cuman ini ya tempat aja gitu. Jadi tempat kalau si CPU sudah selesai memproses ya dia simpan di situ. Tuh. Nah, tapi di sini juga ada bus. Nah, ini fungsinya bus itu untuk apa? Menghubungkan kembali apabila data yang tadi kita sudah simpan kita mau olah kembali atau kita mau dia kirim lagi ke CPU untuk diproses kembali. Nah, itu melalui bus atau yang disebut dengan device controller. Ya, ya biar bisa diproses kembali oleh CPU. Itu. Nah, terus nanti keterkaitan sama USB controller tuh apa? CPU. Ya, intinya kan semua bermuara ke CPU ya. Gitu. Jadi ketika kita memasang sebuah perangkat, mouse, keyboard misalnya, printer, nah kita ketika ada instruksi dari mouse atau keyboard, nah, nanti akan diproses sama CPU sehingga nanti akan ditampilkan ke perangkat output ya. Ya, bisa printer atau bisa monitor perangkat output. Nah, terus lagi ada graphic card. Nah, terkaitannya graphic card sama CPU apa? Ya, graphic card berarti yang memproduksi resolusi gambar ya pada komputer ya, intinya kalau misalnya kita ingin menampilkan resolusi yang tinggi ya berarti harus memiliki graphic card yang tinggi gitu. Ya. Karena di graphic card ini sama kayak CPU ya, dia juga bisa memproses ya intinya. Ya kalau dia memproses semuanya, kalau si graphic card memproses gambar. Gitu. Ya, jadi kalau mau menampilkan resolusi yang tinggi berarti graphic card-nya harus tinggi untuk memproses gambar tersebut. Oke ya. Nah, saya ada memori nih. Nah, di memori tadi ada RAM sama ROM. Nah, keterkaitannya apa sama CPU. Nah, itu yang nanti akan dipelajari di UTS nanti. Dah, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Pak Mail, Pak. Mail. Ini semua tadi kisah dari Bapak itu dalam bentuk jawabannya itu kayak screenshot gitu, Pak. Screenshot gimana, ya? Maksudnya gini, Pak. Apa itu jawaban misalkan tadi kan ada formatif penginstalan running CentOS ya, Pak. Itu langkah-langkahnya dimasukin ke itu, Pak. Nggak usah lah. Yang penting kan nggak banyak itu langkah-langkahnya nih ada di sini nih. Iya, Pak. Nah, ini nggak usah kepanjangan. Langkahnya aja ini aja. Jadi yang perlu uang wajib yang penting-pentingnya aja penginstalan OS itu yang penting-pentingnya aja apa? Yang pertama kan pemilih dijelasin aja nih. Langkah pertama pada OS Linux kita bisa memilih dua
Itu bisa running on CD atau langsung instalasi. Nah, kita pilih langsung instalasi, udah, satu kelar. Nah, kedua pemilihan bahasa, ya pilih bahasa yang pada bahasa apa yang digunakan ketika menginstalasi, pilih bahasa gitu. Ya gunakan bahasa yang kita kuasai, ya, bisa Inggris, next. Nah, selanjutnya pemilihan waktu, ya. Nah, sesuai dengan tempat kita tinggal, dah, next. Nah, terus pemilihan ini langsung, ini nggak usah. Ini software selection. Nah, karena kita di sini ingin menginstal CentOS server, maka tidak perlu diinstal GUI-nya gitu. Nah, selesai. Nah, terakhir di sini instalasi on destination, ya, atau instalasi partisinya. Ya, minimal partisi di Linux ada 2. Ya, tadi ada nih, ya, ada apa namanya? Ada root dan swap gitu. Nah, kalau mau 3 bisa aja, tapi kita harus tahu nih, kayak misalnya saya mau jadikan apa? Mau jadikan ini kan instalasi, kalau sebut instalasi doang standar. Ya, kalau standar ya udah cuma root sama swap aja. Tapi kalau kita mau instalasi CentOS untuk keperluan server, misalnya untuk web server, nah web servernya juga tergantung pakai apa. Oh, saya install web servernya pakai Exam for Linux. Nah, Exam for Linux itu ada di OPT. Nah, makanya si OPT-nya dipisah di luar dari root gitu. Karena nanti nyimpen file-file PHP-nya nanti di OPT itu gede gitu. Makanya di luar. Si OPT kita buat sendiri. Ya, di luar dari root-nya. Root-nya cuma 8 GB, malah OPT-nya lebih gede nih. Karena saya nyimpennya nanti banyak file yang simpan di sini. Gitu. Kalau keperluannya untuk si web server exam gitu. Tapi kalau ini kan tadi soalnya cuma instalasi doang. Instalasi CentOS doang. Ya udah, cuman perlunya swap sama root aja gitu. Udah selesai. Ya, terus tinggal tambah. Ya, Pak. Iya, udah, terus tinggal tambahin itu ya kalau mau user root sama password. Iya, user root sama user biasa gitu. Buatin password, root sama buatin user. Dah, selesai. Nah, ada lagi yang mau tanya? Pak, saya Nadaura tanya, Pak. Iya. Berarti untuk UTS itu rata-rata memang soal teori ya, Pak? Bukan soal praktek. Kenapa? Berarti rata-rata untuk UTS itu soal teori ya, Pak? Ya, teori. Nanti praktek yang di formatif. Formatif ya, Pak? Oke, Pak. Jadi Siap. saya pisah aja. Itu biar nggak terlalu berat kamu nanti UTS-nya. Oke, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, lagi. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan terkait sama ini formatif ini kisi-kisinya? Saya simpan dulu nih. Formatif dan TS. Kalau formatif udah cukup jelas ya? Jelas, Pak. Nanti video di-upload di iKampus kan, Pak? Ya, iya di kampus sebentar. Oke. Ini semua saya akan upload, saya akan kasih tugas juga ini. Ya, tugasnya ya itu aja, paling nanti keterkaitan antara ini apa gitu tadi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Cukup jelas, Pak. Aman ya? Udah bisa ya? Ya. Oke. Yang praktek udah bisa ya? Dicoba-coba dulu aja sekarang. Diinstal, terus coba-coba yang kemarin kan ada videonya ya. Nah, nanti dilihat lagi videonya. Gitu. Kalau lupa. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi ya, saya akhiri ya. Jadi
untuk sekarang nggak ada banyak ini saya materi, baru malah nanti pusing kamu nanti ujiannya kalau kebanyakan materi. Ya, yang penting yang saya sampaikan yang di bab 1 itu, nah itu udah masuk semua lah. Siap, Pak. Oke, ada lagi ya mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima Ya. kasih Pak Ya. visinya.